Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Kisah ini merupakan teror yang terjadi di sebuah kampung yang saya nggak bisa sebutin letak persisnya di mana. Jadi cerita ini berawal sejak meninggalnya Mak Nani, salah satu sesepuh di kampung tersebut. Pada kisahnya, warga lupa membuka tali pocong dari jasad Mak Nani saat dikuburkan. Apa yang terjadi? Sebelum berlanjut, jangan lupa follow Instagram kita @kopimisteri_official. Dongeng tengah malam, kita mulai. Suara pengumuman meninggalnya Mak Nani mulai terdengar dari toa musola. Tepat malam Jumat, warga pun mulai berdatangan untuk melayat ke rumah duka. Dalam tradisi, jenazah lalu dimandikan dan disolatkan untuk segera dimakamkan malam ini. Setelah siap, arak-arakan warga pun mulai berjalan membawa keranda yang berisi jenazah Mak Nani menuju pemakaman umum atau lebih sering disebut kober. Malam itu hujan turun sangat deras. Namun jenazah Mak Nani harus segera dimakamkan. Waduh, gimana ini? Hujan belum juga reda, tanya salah satu warga ke warga lainnya. Kasihan keluarga kalau jenazah tidak segera dimakamkan, saut warga lainnya. Ya sudah, kita terobos saja hujannya. Lagi pula makamnya sudah selesai digali kok, lanjut warga lainnya. Sesampainya di atas liang kubur, warga lalu bahu-membahu memakamkan jenazah itu, walau dengan kondisi tanah yang becek akibat hujan lebat yang tak kunjung berhenti. Pemakaman pun selesai, warga mulai bubar setelah Ustadz menutup doa untuk almarhumah. Namun, ada yang terlupa. Pak Joko yang bertugas memakamkan mengaku lupa membuka tali pocong jenazah Mak Nani. Hal ini terjadi karena mereka terburu-buru, apalagi hujan yang semakin deras. Tadi tali pocongnya udah dicopot belum ya? Tanya warga kepada Pak Joko. Astagfirullah, saya lupa mas, kayaknya belum. Cemas Pak Joko menjawab pertanyaan warga. Mengingat hal itu, Pak Joko pun lalu bergegas mengadukan ke Ustadz. Ia mempertanyakan apa yang akan terjadi jika tali itu tidak terbuka. Pak Ustadz, maaf Pak, sepertinya tali pocong Mak Nani lupa saya buka, kata Joko kepada Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya, semoga nggak terjadi apa-apa ya, jawab Ustadz itu. Ya sudah, karena sudah malam, kalian bubar aja, pinta Pak Ustadz. Warga yang mendengar imbauan Ustadz langsung pulang ke rumah masing-masing. Besok malamnya, saat acara pengajian di rumah almarhumah, tiba-tiba
Warga dikejutkan oleh sosok pocong Mak Nani yang berdiri di depan pintu sambil memohon untuk membuka tali pocongnya. Tolong bukakan tali pocong saya. Melihat hal itu, sontak keluarga dan warga langsung lari kocar-kacir ketakutan. Berita ini pun langsung menyebar ke seluruh kampung. Pak, kabarnya ada pocong gentayangan, kata salah satu warga ke warga lainnya. Iya Pak, katanya itu pocongnya Mak Nani. Itu loh nenek-nenek yang suka nimpukin anak-anak kalau lagi main di kebunnya. Lanjut warga menceritakan. Oh iya, mungkin itu ajab dia, saut warga lainnya. Memang semasa hidupnya Mak Nani terbilang galak, apalagi saat melihat anak-anak bermain bola di kebun miliknya. Bahkan ia tega menimpuki anak-anak tersebut dengan batu atau kayu untuk mengusir mereka. Situasi berubah di sebuah pos ronda. Kala itu Bang Udin, Bang Amin, dan Bang Didi mendapat giliran untuk berjaga. Ketiganya yang merupakan warga di kampung tersebut sedang asik bermain kartu remi. Di sela-sela permainan, Bang Udin menceritakan kabar burung terkait kemunculan pocong di kampung itu. Menurut Bang Udin, warga menjadi ketakutan dan enggan keluar malam. Tumben nih, di malam kok kayaknya sepi amat, tanya Bang Amin sambil memainkan kartu remi. Iya, lanjut Bang Didi sambil menyeruput kopi. Emang lu pada gak tahu apa? Kata warga ada pocong gentayangan, saut Bang Udin kepada kedua temannya. Yang aneh denger sih, itu setannya Mak Nani, lanjut Udin sambil berbisik. Ya elah Bang, pakai lu ingetin lagi. Kita juga udah tahu kali. Udah iseng aneh jadinya, ungkap Bang Amin ketakutan. Malam yang menunjukkan semakin larut mengharuskan mereka untuk bergerak berjalan keliling kampung. Sambil membawa senter dan kentungan, mereka mulai mengecek semua sudut kampung. Dah, beneran ini mah merinding aneh, ungkap Bang Amin sambil berjalan. Iya Bang, sepi amat nih kampung, lanjut Bang Didi. Kalau misalnya kita ketemu tuh pocong, lu pade jangan lari lurus. Katanya sih kalau dikejar pocong kita harus lari zigzag gitu, saran Bang Udin kepada kedua temannya. Sok tahu lu Bang, yang namanya orang panik mah nggak bakal inget tuh. Yang ada udah lepas sandal lari sekeceng-kencengnya, canda Bang Amin sambil tertawa. Lu pade kayak gak punya agama ya. Yang namanya ketemu setan mah baca tuh ayat kursi, jelas Bang Didi. Tiba-tiba terdengar suara langkah mengikuti jalan mereka. Sempat terdiam, mereka bertiga pun mencari tahu asal suara itu. Saat menengok ke belakang, sosok itu sudah berdiri dan meminta mereka untuk membukakan tali pocongnya. Bukannya menolong, sontak hal itu membuat mereka lari terbirit-birit. Dengar gak? Kayak ada suara kaki loncat-loncat, tegas Udin kepada rekannya. Iya, bener Bang. Apaan tuh ya? Lanjut Amin. Bang, tolong bukakan
bukakan tali pocong saya. Hah? Pocong! Setelah kejadian itu, suasana kampung pun semakin mencekam. Warga enggan keluar rumah pada malam hari. Suatu malam, ada pedagang nasi goreng yang memberanikan diri untuk menjajakan dagangannya di kampung itu. Meski sudah mengetahui kabar soal pocong gentayangan, pedagang tersebut menghiraukannya. Ia berdalih jika kemunculan sosok tersebut hanyalah cerita bohong. "Nasi goreng!" teriak pedagang tersebut. "Nih warga kampung gampang amat sih dibohongin. Tibang dibilang ada pocong gentayangan pada ketakutan. Sampai sepi gini nih kampung. Aduh, gak laku dah ini," ucap si tukang nasi goreng. Setelah capek berkeliling, ia memutuskan memarkirkan gerobaknya di sebuah persimpangan jalan. Namun, bukannya dihampiri pembeli, si tukang malah lari meninggalkan gerobaknya sambil berteriak minta tolong. Bukan tanpa alasan, ia mengaku melihat sosok tersebut sedang berdiri di depan gerobaknya dengan wajah yang amat menyeramkan. "Bang, tolong bukain tali pocong saya. Tolong, tolong!" teriak orang itu. Keesokan harinya, ia menceritakan penemuannya itu kepada warga sekampung. Sontak, warga menjadi semakin ketakutan. Bahkan, beberapa warga memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung itu. Mendengar semakin seringnya pocong Mak Nani menampakkan diri, Pak Joko akhirnya memutuskan untuk bertemu Pak Ustadz dan mencoba mencari jalan keluar dari teror tersebut. Dalam penjelasannya, Ustadz meminta warga untuk menggelar pengajian pada malam Jumat ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah datangnya teror tersebut. "Assalamualaikum Pak Ustadz," salam Pak Joko saat sampai ke rumah Ustadz. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, tumben nih mampir," kata Ustadz kepada Pak Joko. "Pak Ustadz, udah dengar kabar soal pocong mana nih belum?" tanya Pak Joko kepada Ustadz. Udah sih, tapi aneh sendiri gak percaya soal itu," lanjut Ustadz. "Iya Pak Ustadz, ini warga jadi pada ketakutan," lanjut Pak Joko. "Gini aja, ntar malam kita bikin pengajian tuh di musola, sambil kita doain tuh almarhumah," pinta Pak Ustadz. "Boleh tuh, ya udah, saya kasih tahu warga dulu ya Pak Ustadz," pungkas Pak Joko. Pak Joko yang merupakan ketua RT di wilayah tersebut langsung memerintahkan warganya untuk datang ke musola pada malam ini. Dari himbauan tersebut, warga pun mulai berdatangan ke musola untuk mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Suara ayat-ayat Al-Quran berkumandang di dalam kampung itu hingga membuat suasana perlahan menjadi tenang. Warga pun mulai meninggalkan musola dan pulang ke rumah masing-masing. Namun, sesampainya di rumah, kini giliran Pak Joko yang menjadi sasaran pocong itu. Pak Joko mengaku melihat sosok itu berdiri di dalam rumahnya. Ia yang ketakutan sempat menyebutkan permintaan maafnya kepada Mak Nani karena lupa membukakan tali pocongnya. "Astagfirullahaladzim, Mak, maaf ya Mak, saya lupa bukain tali pocong Mak waktu itu.
Besok saya janji, saya balik ke kuburan, saya bukain ya, Mak. Ungkap Pak Joko ketakutan. Benar saja, keesokan harinya Pak Joko meminta izin kepada Pak Ustadz untuk memenuhi janjinya tersebut. Akhirnya, mereka bersama beberapa warga dan keluarga almarhumah kembali datang ke Kober dan menggali makam Mak Nani. Setelah kejadian itu, teror pun selesai. Pocong Mak Nani tak lagi meneror warga. Nah, gimana teman-teman? Tadi kalian sudah mendengarkan sendiri ceritanya. Kebayang nggak sih jika tempat kalian tinggal itu diteror seperti ini? Apa yang akan kalian lakukan? Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Oh iya, buat teman-teman yang punya cerita misteri terkait perjalanan kalian, kalian bisa kirimkan cerita kalian melalui DM Instagram kita @kopimisteri_official, atau kalian juga bisa tulis cerita kalian di kolom komentar di bawah sini. Kopi Misteri Chaps, see you.